Bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Berbuat dengan dalam Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa dan Dia adalah Tuhan yang cinta dan mengasihi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama aminin Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta dan kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami semua di pagi hari ini. Sehingga kami dapat menikmati kebaikan-Mu, mengalami anugerah-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi setiap kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang mengambil-Mu Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, melainkan kami membawa pujian kami, syukur kami, sembah kami, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya di saat kami memuji, menyembah-Mu di dalam roda kemenangan, Engkau melawat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini, hadirat Tuhan dinyatakan tempat ini. Kami percaya kemenangan, kelepasan terjadi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, dan layakkan kami untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Betul kan, sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Semuanya di sini ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Wah, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang rahasia, yang senantiasa memberikan damai sejahtera, damai sukacita yang baru tiap hari, saudara, tanpa terlewatkan. Tuhan kita memang Tuhan the best ya saudara ya. Di sini siapa yang pernah mengalami kesedihan? Di sini siapa yang pernah mengalami kesedihan? Oh, banyak. Ada yang tidak pernah mengalami kesedihan? Semuanya mengalami berarti? Nah ya. Kesedihan apa yang paling mendalam dalam hidup saudara? Sakit. Berduka karena apa? Karena tidak ada duit. Berduka karena tidak ada duit. Berduka karena ditinggal orang yang dicintai. Apa? Oh, karena ditinggal orang tua. Ya, ada lagi. Tuhan berpaling dari kita. Gak pernah itu rasanya ya saudara. Kalau Tuhan berpaling dari kita itu gak pernah sama sekali ya. Tapi kita yang berpaling dari Tuhan itu mungkin ya saudara ya. Jadi di sini semuanya pernah mengalami kesedihan. Kesedihannya kayaknya umum ya saudara. Kayaknya ditinggal mati, sakit. Terus apalagi cuma dua itu tok rasanya tadi yang saya dengar ya. Mati, sakit. Terus apalagi? Nggak punya uang. betul. Boleh. Ya. Oh, ada lawan berat. Kayak apa gajah gitu dah berarti. Lawan beratnya seperti apa gajah, truk gitu. Kontainer? Oh, enggak ya. Ya. Semua pernah mengalami kesedihan ya saudara. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang cinta dengan kita. Betul nggak saudara? Di saat saudara dalam keadaan titik nol, bahkan minus, ya bukan nol saja, kadang minus sampai di bawah, sampai nggak ada orang yang melihat kita, itu ada Tuhan yang selalu di sisi kita. Amin. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang memberikan penghiburan di dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Jadi saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena ada Tuhan. Dimanapun kita berada, di situ Tuhan berada. Betul nggak saudara? Saat kita berbaring, saat kita berjalan, saat kita
di tempat kerjaan, saat kita melayani, saat kita duduk ada di tempat ini, Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Tadi soal kesedihan. Siapa di sini yang pernah mengalami kebahagiaan? Maksud sedih terus, Rek? Oh ya, bagiannya karena apa, Pak? Oh, umum ini. Dia bagiannya kalau mengalami pertolongan Tuhan. Sebenarnya dia bagiannya bukan itu, saudara, saya tahu. Karena kucing. Dia bahagia kalau dapat kucing. Betul kan? Dia kan kesaksiannya dia. Bukan pertolongan Tuhan, tapi dapat kucing, saudara. Siapa lagi, Bapak tadi? Pak, kenapa Pak bagiannya? Karena Dapat istri baru gitu. Iya. Dapat duit. Kenapa Pak? istrinya kacamata. Saya dengar tak. Saya bisa melayani. Bisa melayani kebahagiaan yang terbesar saat ini berarti ya. Berarti waktu dapat istri enggak bahagia ya Pak ya. Kena jebak sampai Pak. Kena jebak Pak, kena jebak. Ya, kebahagiaan orang-orang itu macam-macam saudara. Betul nggak saudara? Ini umum, ditolong Tuhan. Ya, Tuhan memang selalu menolong kita, nggak usah khawatir itu. Pasti dan pasti itu dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Tuhan menyediakan jodoh untuk kita. Betul nggak saudara? Walaupun jahat, buruk, baik, itu tetap jodoh kita. Betul nggak saudara? Ya, itu suatu kebahagiaan juga yang Tuhan berikan buat kita karena apa? Ada teman hidup untuk kita bertengkar, bukan ya saudara? Ada teman hidup untuk berbagi ya saudara ya. Seperti itu, untuk mempunyai keturunan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Betul nggak saudara? Itu Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Tuhan itu ada di setiap kebahagiaan dan kesedihan kita. Betul nggak saudara? Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, damai sukacita dalam hidup kita. Tapi apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Bersyukur. Siapa tadi yang jawab Pak? Oh, luar biasa. Bersyukur. Walaupun jawabannya umum ya saudara, tetapi itu hal yang luar biasa. Ya. Pada saat saya kena COVID, mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum ya. Saya di rumah sakit itu kalau dengar blak, mati saudara. Benar. Saya sampai merinding gitu saudara. Saya tanya susternya, kenapa itu sus? Kenapa sus? Susternya nggak berani ngomong, nggak apa-apa gitu. Padahal saya tahu kalau itu mati saudara. Kenapa? Kalau dia jalan gerodak, blek, itu mati saudara. Karena jatuh orangnya. Jadi nyawa pada waktu COVID itu nyawa itu segampang itu untuk diambil seperti itu saudara ya. Tapi pada waktu saya di rumah sakit, saya mendapatkan pujian ini yang luar biasa dan saya nyanyikan terus selama seminggu di rumah sakit. Saya nyanyi ini nggak berhenti saudara. Dan Tuhan pulihkan saya dengan luar biasa ya saudara. Dari yang bakterinya itu sampai berapa ribu, akhirnya turun saudara. Dengan waktu yang cepat, cuma 3 hari sudah turun saudara. Padahal dada saya torak itu sudah penuh seperti itu saudara. Dan oksigen saya itu cuma 60. Bayangkan saudara, luar biasa. Tuhan sudah pulihkan saya begitu cepat, 3 hari sudah langsung naik. Saya pisah kamar dengan Pak Rudi, sama-sama masuk rumah sakit saudara. Sama-sama masuk rumah sakit. Jadi hari pertama saya nganter Pak Rudi masuk rumah sakit, anak-anak saya tidak ada yang berani mendekat dan saya juga nggak boleh karena takut ketularan. Jadi hari pertama saya nganter Pak Rudi rumah sakit sampai 1 hari penuh nggak dapat kamar, saya tungguin. Besoknya saya ke rumah sakit sendiri saudara, masukkan diri saya sendiri, bayangkan saudara. Jadi saya ke rumah sakit sendiri, masukkan diri saya sendiri, dan saya ngamar sendiri, pulang sendiri. Wah itu luar biasa saudara. Tuhan kita, saya percaya bahwa saya disertai Tuhan ya. Tidak ada manusia yang menyertai saya. Karena itu saya, dari situ saya paham ya saudara, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Anak pun kita tidak bisa mengandalkan. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Ingat itu saudara, karena Tuhan itu selalu mencintai kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Kasih setianya tidak pernah habis. Amin. Amin. Rema hari ini kita baca bersama-sama Mazmur 7 ayat 17. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena karunia dan berbandingan kepada Tuhan yang maha tinggi. Amin.
Kita baca sekali lagi ya, kurang kompak soalnya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Amin, luar biasa. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Pada saat saya sakit COVID itu, saya cuma bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih, saya mengucap syukur. Saya tidak mengeluh, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya nyanyikan lagu ini tiap pagi, tiap hari. Kita pujikan pujian ini supaya saudara juga memahami betapa Tuhan kita itu Tuhan yang baik dan teramat baik. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita sama-sama akan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bagi kita kedua tangan kita, bagi kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
atas cinta dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Hingga sampai saat ini kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang begitu baik, sangat baik, baik bagi kita semua. Tuhan Dia adalah Bapa yang setia. Mari yang kita akan tularkan kita, bahwa hati kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi. Oh, Yesus, ya Rabbi, 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 ya Rabbi. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kiara bataka ya Rabbi. Haleluya. Kalau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang tidak terbatasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan begitu dahsyat dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lagi langkah pujian ini sama-sama katakan dengan hati yang percaya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang meredupkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama bagi diri kita akan pujian lebih lagi dengan hati yang percaya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah
terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, kau buka jalan bagiku, kau membuat aku tidak terjadi, kau membuat aku tidak terjadi, kau membuat aku tidak terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tangan bagi saudara kita. Biar setiap yang bernapas memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus namanya. Langit bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus tanpa nebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Berdoa bagi Allah kita. Sama-sama katakan kembali. Dia tak menangkapkan karena Dia Allah. Dia tak melalailah dengan firman-Nya. Sebab Dia Allah,
Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah permata, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Hey, mari sing, come on. Hey, tak pernah gagal karena ada Allah, tak pernah lelah karena mimpi banyak. Sabda Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, tanggung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus saja. Come on, hey! Tuhanku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, yang merisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Ya, come on, Tuhan juga, come on, gunung batuku. Yeah, 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 bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Semua bagi percaya katakan, hey! Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya, yeah, lindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Dialah perisai dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kami silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk beri kebenaran firman. Sebelum itu kita akan memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember ini. Dan apa yang kita berikan untuk Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala bersama hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, selagi kami memberikan taburan benih untuk acara Natal di bulan Desember, kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami biarlah apa yang kami berikan dengan ketulusan setiap hati kami. Kami percaya orang yang menabur tidak akan kurang, melainkan diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini.
ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Mari kedua tangan katakan, sampai akhir hidupku,
kami mau mengasihi-Mu, kami mau setia dan memilih untuk setia sampai kami menutup mata, biar Kau dapati kami setia. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat-Mu. Biarlah hamba-Mu beroleh perkenanan-Mu ya Tuhan. Layakanlah hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan. Seluruh umat-Mu yang datang beribadah pada pagi ini Tuhan. Mereka pulang tidak akan pernah sama ketika datang. Pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Engkau. Engkau kuasai kami Tuhan dengan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Urapi kami, lawat kami Tuhan. Dan Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah boleh memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani di ibadah raya pagi ini. Rasanya ini pertama kali ya saya di ibadah raya pagi ini. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi nggak janjian sama WL-nya. Saya bilang tadi minta tolong saya nanti untuk pujian tetap setia. Loh, sudah Bu, ini kami juga nyanyikan pujian ini. Pas, ya, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Hakim-Hakim, di mana tentang ada seorang tokoh yang bernama Yeftah, seorang yang berasal dan mempunyai masa lalu yang kotor, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini adalah, saudara kalau menyukai tentang tema, saya berikan tema harga sebuah ketaatan. Harga sebuah ketaatan. Mari kita bersama buka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29 sampai 40. Sebetulnya kisah tentang Yeftah ini satu pasal, di pasal 11. Namun banyak saudara, saya ajak kita baca saja mulai ayat 29 sampai 40. Kita bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, seterusnya sampai di ayat 40. Yang sudah mendapatkan Hakim-Hakim 11 katakan amin. Amin. Baik, semua sudah dapatkan, kita baca bergantian. Nasar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. 30. Masalah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. 32. kemudian Yeftah berjalan terus untuk kepada Bani Amon dan menyerahkan dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu menundukkan diri di depan orang Israel. 34. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, rumahnya, anaknya perempuan
daripada kita menaikkan Dia selain daripada 35, demi dilihatnya dia, dikoyakanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku dan bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." 36, Tapi jawabnya padanya, Bapak, engkau mempermalukan mulut Tuhan, maka berbuatlah kepada saudara itu sesuai dengan Allah yang akan hidup. Karena Tuhan maha pandang adalah bagi balas balasan dan iman Amon itu. 37, lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." 38, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. 40 sama-sama, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, harga sebuah ketaatan. Ya, saudara, di sini kita belajar bahwa Yefta, ya, kita akan melihat bahwa untuk ketaatannya ada harga yang mahal yang dibayar oleh Yefta. Tetapi justru di balik ketaatannya itulah kemuliaan Tuhan hidup, ya, dalam kehidupan Yefta dan di dalam keluarganya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau kita melihat di sini latar belakang daripada Yefta ini bukan latar belakang yang baik, saudara. Dia anak tidak sah. Dia anak haram. Ya, kalau mau bisa dikatakan. Dia anak dari ibunya pelacur, saudara. Punya riwayat yang tidak bagus. Karena akibat itu dia dianggap bukan anak sah. Sama keluarganya dia tidak mendapatkan warisan. Ya, dia tidak dapat warisan dalam keluarga. Bahkan dia diusir sama saudara-saudaranya. Pergi. Kemudian dia pergi ke tempat namanya Tob. Di sana orang-orang perampok, ya, orang-orang pencuri, orang-orang penjahat itu menjadi gengnya Yefta. Saudara bisa bayangkan seperti apa Yefta, saudara.
tidak mencatat, tapi entah sudah berapa banyak orang yang sudah dirampok sama Yefta. Entah sudah berapa orang yang sudah ditodong sama Yefta. Namun di sini kita mau melihat bahwa yang pertama adalah Allah dapat memakai orang dari latar belakang yang kotor. Yang pertama adalah Allah dapat memakai orang dari latar belakang yang kotor. Kita lihat di ayat yang ke-29, masih dari Hakim-Hakim 11. Ini titik balik dari kehidupan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saudara, sejak roh Allah menghinggapi Yefta, hidupnya berubah. Saudara, tadi saya sudah katakan bagaimana latar belakang Yefta. Latar belakangnya tidak bagus. Dia punya sejarah yang tidak bagus. Bukan orang yang rajin beribadah, bukan dari keluarga yang baik-baik. Saudara, sepak terjangnya juga merampok, ya saudara, dengan penjahat. Tetapi titik balik kehidupan Yefta di ayat yang ke-29, di situ dikatakan sejak roh Allah menghinggapi Yefta. Di situ terjadi perubahan dalam kehidupan Yefta. Bahkan tua-tua Israel, mereka datang minta pertolongan Yefta untuk bantu kalahkan musuh orang Israel saat itu adalah Bani Amon, untuk menjadi panglima perang mereka. Yefta dicari, yang dulunya dibuang, yang dulunya ditolak, saudara. Ketika Yefta dia dipenuhi, dia dihinggapi oleh roh Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Dan Alkitab katakan ketika dia pergi berperang, Yefta membawa kemenangan, saudara. Dari orang yang punya latar belakang tidak bagus, orang buangan, dia menjadi pahlawan. Saudara, kalau kita ingat dalam firman Tuhan, bagaimana kehidupan Saulus, ya. Saulus itu pembunuh. Tetapi Alkitab katakan ketika dia berjalan di jalan lurus mau menuju ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus, seorang pembunuh, itu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. 180 derajat kehidupannya diubahkan menjadi seorang yang memberitakan Injil, bahkan orang yang menjadi martir di dalam pemberitaan Injil. Seorang yang berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seorang yang berkata bahwa segala yang kuanggap, segala yang hebat, itu kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Tadi Bu Gembala katakan, apa yang menjadi kebahagiaan saudara? Saya dalam hati saya katakan, kebahagiaan saudara, saya bisa mengenali Yesus. Saudara, kebahagiaan saya, bagaimana saya beroleh kasih karunia Tuhan. Itu adalah harta yang luar biasa, saudara. Paulus katakan, kebanggaanku dia seorang dari Farisi. Dia punya pendidikan yang hebat. Tapi dia katakan, itu kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Saudara, kalau kita ingat-ingat bagaimana masa lalu kita, siapa kita,
Jadi kalau kita bisa ada hari ini, kita bisa berubah, itu karena Roh Tuhan. Karena Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, saudara. Kalau seseorang berkata, aku Kristen, tapi hidupnya tidak berubah, berarti dipertanyakan tentang kekristenannya. Kalau seseorang berkata, aku pengikut Yesus, tapi hidupnya hari ini bertobat, besok kumat, hari ini bertobat, besok kumat, maka tomat. Iya. Habis tobat, kumat. Kristen tomat, kan begitu saudara. Ya. Kumat-kumatan. Nanti pas Paskah baru ke gereja. Nah, nanti ini mau Natal nih ya. Natal penuh gereja. Tapi kalau hari Minggu begini, bagaimana? Bisa dihitung ya yang datang. Tapi kalau Natal, ya Kristennya kapal selam. Ya, timbul Paskah. Terus tenggelam. Natal timbul. Nanti setelah Natal tenggelam. Kita di sini enggak Kristen kapal selam ya saudara ya. Tapi kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, Yefta mengalami perubahan ketika dia mengalami dihinggapi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menuntun kehidupan Yefta. Dan saya baca firman Tuhan ini, saya nggak temukan Yefta yang marah sama Tuhan karena kenapa sih aku dilahirkan sebagai anak haram. Enggak ada ngomong seperti itu. Menyesal aku punya ibu yang seperti itu. Enggak ada keluar dari ucapannya Yefta. Jangan sampai itu juga keluar dari mulut kita. Menyesal aku punya bapak seperti kamu. Menyesal aku punya ibu seperti kamu. Kenapa saya nggak dilahirkan dari keluarga yang kaya? Kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga yang miskin? Kenapa ayah saya bukan orang yang pejabat? Kenapa ayah saya cuma hanya petani? Saudara Yefta walaupun punya masa lalu seperti itu, dia tidak pernah marah dengan keadaan kelahirannya, saudara. Saya lihat ada beberapa anak remaja itu malu mengakui mamanya yang seorang pembantu, saudara. Ketika temannya tanya, itu mamamu tak? Oh bukan, itu pembantu saya. Ada itu mamanya, saudara. Sakit, saudara. Ya. Mamanya yang mengandung melahirkan dia. Karena malu punya mama seorang pembantu. Malu punya bapak seorang petani. Tidak mau diakuinya. Ya kalau kita ingat ceritanya siapa? Maling kundang ya saudara ya. Jadi Sumatera. Menjadi anak durhaka ya saudara ya. Diubah menjadi batu. Karena tidak mau mengakui mamanya. Gara-gara ketemu cewek. Ya kan ceweknya orang kaya. Malu mengakui kalau mama saya orang miskin. Nah diakui. Gak boleh saudara ya. Harus orang tua. Hormati firman Tuhan katakan. Hormati orang tua. Karena ketika kita menghormati orang tua, ada berkat panjang umur. Ada berkat yang luar biasa. Nah saudara Yefta ini tidak pernah terlontar dari mulutnya yang dia marah dengan keadaan dirinya. Saudara, ada beberapa ibu-ibu itu juga mereka konseling ya. Ini kenapa ya suami saya kok nggak berubah ya? Padahal saya tuh sudah berubah, saya sudah penampilan, sudah ganti penampilan, sudah potong rambut ya. Saya sudah ke salon, saya sudah diet. Saya sudah diet ya, terus saya sudah pakai skincare,
Tapi kok suami saya masih kecantol wewe gombel ya? Kok suami saya kok belum berubah? Saudara, Yefta berubah ketika dia dihinggapi oleh Roh Allah. Jadi doanya yang diubah, ya. Jadi doanya kalau mau suaminya berubah, istrinya berubah, amin. Anaknya berubah, doanya dirubah. Doanya, Tuhan, saya mohon supaya suami saya dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab yang bisa mengubah suami saudara, mengubah istri saudara, itu Roh Kudus. Bu, istri saya itu cerewetnya itu kayak panci bocor. Nah, ini saudara. Dari pagi sampai malam tuh udah berhenti ngomel lah, ya saudara. Nah, doa saudara ya. Hanya tidur saja baru diam. Kalau bangun tidur langsung merepet saudara. Pek ya saudara. Atau suaminya yang suka KDRT. Apa-apa? Main tangan, marah. Terus ada piring terbang, ada panci terbang. Dipikir enggak dibeli pakai duit tak itu? Dibantingkan rusak, beli lagi nanti. Emosi. Nah, saudara, ini minta supaya Roh Kudus menguasai. Nah, saudara, jadi kalau kita mau melihat masa lalu kita, jangan sampai masa lalu kita itu yang akan menentukan masa depan kita. Terus bagaimana supaya kita berubah? Kita punya masa depan yang baik. Ya, saudara, ya harus minta Roh Kudus yang pimpin kita. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Minta supaya Tuhan menguasai hidup saya, sehingga kita mengalami perubahan, saudara. Ya, dari hari ke hari kita mau berubah. Yang dulunya pelit sekali, ya saudara, mulai belajar memberi, belajar menabur. Yang dulunya suka marah-marah, dikurangi saudara marahnya, ya saudara. Yang dulunya merokok 1 hari 10 batang, mandek, ya saudara ya. Ya saudara, amin. Masih ada yang merokok di sini, angkat tangan dalam hati. Ya saudara. Jadi berubah. Minta Tuhan yang mengubah. Yang marahnya sampai emosi. Ada, saya lihat orang tuh marah sampai gemeter, saudara. Saking marahnya, saking emosinya. Ya saudara. Nanti kalau sudah reda, aduh, aku minta maaf ya, aku hilaf. Ya, itu saudara. Tapi orang yang tadi sudah dimaki-maki, tadi sudah sakit hati. Saudara, maki-maki gak karuan. Makanya kalau lagi marah harus hitung 1 sampai 10, saudara. Jadi kalau mau marah tunggu. Apa? Berhitung aja dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, itu sudah reda. Nah, saudara, yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-35. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 35. Demi dilihatnya dia, digoyahkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Saudara, yang kedua ini adalah ketaatan Yefta.
Ketika dia akan berperang melawan Bani Amon, Yefta tuh bernasar kepada Tuhan. Dia katakan bahwa jika engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku menyongsong aku akan menjadi milik Tuhan. Yefta tidak membayangkan kalau ketika dia bernasar, itu anak perempuan satu-satunya yang keluar menemui dia. Ya, saudara, dia membayangkan bahwa mungkin yang keluar itu mungkin hambanya atau hewannya, tetapi di luar dugaan anak perempuan satu-satunya yang keluar menemui Yefta ketika dia mengalami kemenangan. Kita buka di dalam Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Hal yang kedua adalah ketaatan Yefta. Saudara, Yefta menepati janjinya. Yefta ketika dia lihat anak perempuannya, kalau kita baca selanjutnya, Yefta tidak bilang, oh Tuhan minta diskon ya. Enggak, saudara. Berapa banyak kita juga mudah berjanji, ya saudara ya. Tuhan, waktu saudara sakit ya, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani Tuhan. Tapi ketika sudah sembuh, melayani loh. Tunggu dulu ya. Nah, terus. Tunggu, masih sibuk cari uang. Padahal waktu sakit sudah janji sama Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani Tuhan. Ketika ditanya, ayo Pak melayani, nanti dulu ya, kerjaanku masih banyak. Aduh nanti dulu ya, saya belum bisa. Aduh nanti dulu ya. Diskon ya Tuhan. Ya. Nah saudara, Yefta tidak demikian. Yefta menepati janjinya. Ketika Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Yefta, dan ketika dia pulang, anaknya yang menyongsong dia sangat sedih. Di dalam ayat yang ke-35 tadi dikatakan, aku telah membuka mulutku kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Aku sudah janji sama Tuhan, tapi risikonya anaknya yang dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, kita di sini melihat bahwa ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Kalau kita melihat kisah dari siapa saudara? Abraham, ya. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah engkau ke gunung Moria, persembahkanlah anakmu satu-satunya itu, yaitu Ishak, kepadaku. Abraham tidak bilang, ya Tuhan, tunggu dulu, tunggu dia besar. Oh Tuhan, tak ganti aja 1000 kambing domba. Abraham kan kaya, tapi tidak. Abraham melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Bahkan ketika Ishak anaknya bertanya, Bapak, ini sudah ada kayu, ini sudah ada api, anak dombanya mana Bapak? Bapaknya ngomong, Tuhan yang akan menyediakan. Padahal dalam hatinya dia mungkin berkata, Walana, kamu anak dombanya. Tapi dia nggak ucap. Hati Bapak, ya, dia nggak tahan ketika anaknya terucap seperti itu. Tapi Abraham melakukan. Dan kita melihat bahwa Tuhan melihat ketaatan dari Abraham. Ketaatannya
Yefta bukanlah ketaatan yang murah. Ia taat kepada Tuhan meski ia harus kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara, kita juga melihat bagaimana Yesus, ya, kita buka dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tuhan Yesus juga memberikan teladan taat kepada Bapa. Ketika doa di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku." Yesus tahu bahwa dia, ketaatannya akan membawa dia kepada salib, tapi dia taat. Oleh karena ketaatan Yesus, saya dan saudara beroleh keselamatan. Yefta tahu kalau dia taat, akibatnya anak perempuan tunggal satu-satunya yang dia miliki akan dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi Yefta belajar taat, saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Maukah kita belajar taat sekalipun ada harga yang harus kita bayar? Karena di dalam ketaatan itu ada waktu yang harus kita berikan. Dalam ketaatan itu mungkin ada harta yang kita berikan. Di dalam ketaatan itu mungkin ada perasaan kita yang harus dicabik-cabik, yang harus dikoyakan, yang harus kita berikan. Saudara, ketika saya 25 tahun yang lalu, itu sudah dalam pelayanan tahun 2000, kemudian berlanjut, saya selesai sekolah itu saya full timer di Nginden. Kemudian saya ditugaskan untuk melayani di Betani Kemelagi, Mojokerto. Bapak Gembala cuma katakan, "Ren, kamu pergi ke sana." Siap. Saya nggak tahu Kemelagi itu seperti apa, saudara. Ya, saya berangkat, saudara. Saya pergi itu, saya sampai oper kendaraan umum tuh berkali-kali, saudara. Saya dari Surabaya, saya naik bemo, terus saya naik lagi bis ke Mojokerto, turun di terminal Mojokerto, naik lagi omprengan, itu ke terminal di Mojokerto. Dari Mojokerto saya harus lagi naik omprengan ke Kemelagi. Dari Kemelagi saya harus lagi naik ojek masuk ke desa. Itu saya lakukan, saudara. Saya tidak pernah bilang, "Pak, saya nggak tahu tempatnya. Pak, saya naik apa? Pak, uangnya mana?" Enggak, saudara. Saya berangkat. Saya lakukan. Saudara, bahkan ketika saya melayani di sana, saya pulang, itu di sana kan terkenal tebu, ya. Saya disangoni tebu 2 dus. Saya bingung, ini saya naik bis, kendaraan, ojek, saya disuruh bawain tebu 2 dus. Aku, ini sudah Bu, kan Ibu nanti dibawain sama bis. Ya prosoku ya, ini gor, ini gak enteng. Terus saya pergi mengunjungi jemaat. "Bu, puji Tuhan, mari lihat ayam saya." "Kenapa Bu?" Saya bilang, "Sudah tua. Ini ayam saya bertelur. Ada telur berapa? 2. Ini buat Bu Pendeta ya, bawa 2 butir telur. Saya jaga itu sampai Surabaya. Jangan sampai pecah." Oh, saudara, suka duka. Saya lakukan taat sampai hampir setahun. Terus Bapak Gembala saya katakan, "Sudah, kamu sekarang tetap nggak usah lagi ke Kemelagi, tetap di Surabaya." Saudara, belajar taat. Saya juga pernah mengalami masa di mana
Saudara, kadang-kadang ya saudara, kita difitnah itu bukan dari orang yang jauh. Ya, saya mengalami, Tuhan izinkan difitnah, dan saya tuh sebetulnya mau jawab. Saya tuh nggak lakukan itu. Saya ingin membela diri, saudara. Tapi waktu itu Tuhan katakan, diam. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa. Kamu nggak boleh bela diri. Aku yang berperkara dengan dia. Saya cuma nangis, Tuhan itu nggak benar, Tuhan itu tidak seperti itu. Saya cuma doa. Itulah saudara, perasaan kita ya. Kita mau belajar taat enggak? Atau kita mau, nih, saya ini benar nih begini. Saya punya bukti gini. Tapi Tuhan bilang diam. Dan di situ saya melihat karya Tuhan. Kalau misalkan saya membela diri, ya betul saya menang. Tapi hubungan yang ada bisa koyak ya saudara. Dengan rekan, dengan teman, pelayanan dan sebagainya. Saya belajar dan akhirnya Tuhan yang berperkara ditunjukkan bahwa saya tidak salah. Akhirnya dia minta maaf saudara. Hubungan kami baik. Ya, di sini saudara, kita mau belajar taat enggak? Ketika misalkan saudara punya uang tinggal beberapa, saudara mau taat enggak ketika saudara disuruh memberi? Ini kalau tak beri, besoknya apa ini makannya? Nah ini kan perang batin saudara, ya. Ya apa ini? Tapi Tuhan suruh, saudara, dilakukan apa enggak? Kalau kita mau belajar taat, kita lakukan. Dan Tuhan itu enggak pernah utang, tidak pernah tidur. Apa yang kita lakukan sama Tuhan itu dicatat, bahkan Tuhan akan membalas. Karena Tuhan tuh tidak mau diutangi saudara. Saudara, kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin saudara. Amin. Ya, kalau kita melayani Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita taat dari hal yang kecil. Saya saudara melayani itu pertama dari yang kecil sekali saudara. Saya dikasih tugas, kamu tanduk overhead ya. Zaman dulu bukan LCD, overhead. Saya taat saudara. Dikasih tugas apapun saya taat. Saya mau belajar taat dan tidak pernah mau berdebat. Bisa enggak, apa tidak bisa. Baru setelah dikasih tugas baru saya mikir, ini ya apa caranya? Ya, waktu awal sama Pak Gembala juga, Ren kamu ngajar som ya, dingin dan siap, saya bilang gitu. Saya nggak tahu, saya bingung. Ya, ini apa caranya? Ya sudah, saya khotbah ya di kamar, nggak ada jemaatnya ya, supaya ini gimana caranya saudara? Ya maju mimbar yang teredek, keringat dingin saudara, tapi belajar. Bahkan kapan hari yang Pak Hage cerita, karena ada seorang jemaat datang ke gereja curhat, ini uang kos saya sudah 3 bulan tidak bayar. Nangis ya saudara, air mata, air hidung, air mulut semuanya keluar saudara ya. Nangis laki-laki saudara. Tolong Pak, bantu Pak, ini bayar uang kos saya. Kalau enggak bayar ini barang-barang saya sudah dibuang keluar.
Waktu itu datang pas ibadah malam. Terus Pak Hage bilang, Ren, kamu sing pergi lihat. Oh ya wis, mana alamatnya? Saya bilang gitu. Minta alamatnya ya, nanti saya ke sana, saya bayarin uang kosnya. Dikasih uang sama Pak Hage. Saudara, ya untung ya Tuhan tuh kasih hikmat. Saya tuh nggak pergi sendiri, saya ngajak soundman saya, Pak, melo aku. Aku iki wedok soalnya, aku nggak tahu tempatnya. Melo aku yuk, temani aku. Malam soalnya, saudara, sudah malam, jam 9 malam, ibadah sore soalnya. Ke sana, ke tempat daerah Kupang sana loh saudara. Kupang Kerajaan apa itu ada gang-gang. Saya masuk gang itu saya dilihatin dari atas sampai bawah. Dilihatin orang. Loh ada apa? Saya tuh gini, kok pandangan orang dari gang awal tuh kok aneh ke kita ya? Mbak cari siapa? Saya bilang ini alamat ini. Terus dilihat, Mbak tahu tempat apa ini? Nggak tahu. Ini tempat ini nih. Hah? Saya langsung bilang, selamat, ayo Pak lari Pak lari. Nakal saudara. Lari saya gitu. Saya nggak mau selamat, saya udah pergi sendiri ya. Kalau menjadi apa ini gitu, saudara. Saya langsung bilang, Pak Oke, orang sih nggak benar ini Pak. Juga katanya juga nggak tinggal di situ, dibujui. Ternyata jemaat ini nggak jujur ya. Ada sih bujui ternyata. Ya saudara, itu pengalaman. Belajar taat, lakukan saudara. Nah saudara, pertanyaannya saudara, ketika Tuhan menuntut ketaatan kita, yang mungkin itu tidak nyaman dengan diri kita, mau kita lakukan atau tidak? Siapa prioritas kita yang utama? Yang ketiga, ketaatan seorang anak. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 36. Hakim-Hakim 11 ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Anak Yeftah berkata, Bapak, apa yang kau ucapkan itu lakukan. Dia tidak memberontak, dia tidak menuduh, dia tidak marah. Tapi dia katakan bahwa jika itu untuk Tuhan, lakukan. Saudara, kita melihat bahwa anak Yeftah ini potret dari seorang anak yang takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada keinginannya sendiri. Saudara, anak Yeftah ini dia tidak marah. Dia tidak berkata, Bapak kenapa? Saya yang jadi korban. Kenapa saya Bapak? Dia tidak marah saudara. Tapi dia taat seperti Ishak. Kita melihat di sini bahwa walaupun Yeftah punya sejarah yang kotor, anak haram, lahir dari perempuan pelacur, perampok, tapi dia mendidik anaknya takut akan Tuhan. Ketika dia sudah diubahkan sama Tuhan, anaknya pun memiliki masa depan yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan pagi ini bagi setiap kita bahwa saudara, walaupun mungkin orang tua kita bukan punya jabatan, bukan punya riwayat orang yang kaya, bukan riwayat mungkin orang yang baik-baik saja, mungkin riwayat yang buruk, tidak berarti bapak perampok, anaknya perampok, anak pelacur, anaknya jadi pelacur. Tapi ketika hidupnya mau diubahkan sama Tuhan, dia punya masa depan yang luar biasa. Tidak harus bahwa bapaknya becak, anaknya harus jadi tukang becak. Tapi ketika engkau mau hidupmu diubahkan oleh Roh Kudus, maka keturunanmu juga akan diubahkan sama Tuhan. Saudara, saya mau katakan pagi ini dari mimbar ini bahwa saya katakan bahwa anak-anak yang taat kepada Tuhan adalah hasil didikan orang tua yang mau hidup dalam firman Tuhan. Kita gak bisa ngubah masa lalu saudara. Kita gak bisa rubah masa lalu orang tua kita. Tapi kita bisa merubah masa
depan ketika kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Orang katakan bahwa penyakit diabetes itu penyakit keturunan, ya Pak ya? Tapi kalau engkau hidup diubahkan oleh Tuhan, engkau berkata, Tuhan, garis keturunanku ada diabetes, tapi aku minta Tuhan, putus di generasiku. Tuhan sanggup, saudara. Di dalam perjanjian lama, kalau bapaknya itu ya melakukan perzinahan, maka itu sampai keturunan ke-7 harus nanggung dosa keturunan. Tapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, berhenti kutuk itu di kita. Amin, saudara. Kutuk keturunan sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Patahkan, saudara. Kalau kita tahu riwayat orang tua kita, mungkin pernah pergi ke dukun, ke perdukunan, kemudian tanya orang pinter, itu kutuk itu berlanjut. Tapi kalau engkau putuskan kutuk itu, maka kutuk itu tidak sampai kepada keturunanmu. Amin, saudara. Asal engkau mau diubahkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti Yeftah, anak haram, mamanya pelacur, tapi anaknya tidak demikian. Bahkan anaknya taat sama Tuhan. Bahkan dia berkata, apa yang sudah Bapa nasihatkan, lakukan itu Bapa. Tapi berikan waktu kepadaku 2 bulan untuk aku menangisi kegadisanku. Dan sampai hari ini di bangsa Israel, setiap 1 tahun ada 4 hari mereka mengingat anak perempuan Yeftah. Masa lalu Yeftah buruk, tapi ketika hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia berubah 180 derajat. Dia tidak menengok lagi ke belakang, ke masa lalunya, tapi dia maju ke depan bersama dengan Tuhan. Saudara, sebagai penutup dari khotbah pagi hari ini, bahwa marilah kita bersyukur dalam segala hal. Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang saya dan saudara, terlepas dari masa lalu kita, apakah kita pernah ditolak? Apakah kita pernah dikecewakan? Apakah kita pernah gagal? Apakah kita sekarang dalam keadaan yang miskin atau tercela? Saat kita mau untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, saat kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, saat itu kita akan mengalami perubahan. Amin, saudara. Jangan kita menyalahkan orang tua gara-gara papa saya ke dukun, gara-gara papa saya kawin 3 kali, 4 kali, sampai anak keturunan saya dapatkan kutuk. Ya saudara, gara-gara keadaan saya miskin, gara-gara saya seperti saya dihina, saya ditolak. Tapi marilah kita mau minta Roh Kudus menguasai kita, hidup kita diubahkan, dan kita mengucap syukur dalam segala perkara, sebab kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada harga dalam ketaatan. Allah dapat memakai siapa saja, bahkan orang berdosa, untuk tujuannya yang kudus. Ketaatan selalu berharga mahal, tetapi membawa kemenangan rohani dan kemuliaan bagi Allah. Firman Tuhan adalah fondasi keluarga yang bahagia dan bersyukur dan mau memberi hidup untuk taat. Saudara mau taat? Mari. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, ketaatan ada harga yang dibayar. Harga sebuah ketaatan. Tapi ketika kita memilih untuk taat, kita memilih untuk setia, ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada pemulihan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ada hidup yang diubahkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Saya untuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku tetap setia. Kita mau memilih tetap setia. Jangan lagi kita mau lakukan apa yang kita mau, tapi kita mau belajar taat. Yeftah sudah memberikan teladan bagi saya dan saudara.
Abraham memberikan teladan bagi saudara. Tuhan memberkati kepada orang-orang yang mau taat, saudara. Walaupun ada air mata dari sebuah ketaatan, walaupun ada hati yang terkoyak dari sebuah ketaatan, tapi setiap air mata kita ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Amin. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Belajar percaya sama Tuhan, saudara. Ada saatnya Tuhan itu yang gak pernah ku ingkar. hadapi. Belajar taat Seringkali walaupun sulit, aku belajar taat walaupun hati mengerti. terkoyak, Ku belajar taat memilih walau dengan air mata. untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menjemputmu, melayanimu seumur hidupku. Aku mau memilih setia, Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Ya kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, Jadikan ini doa saudara. ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Saudara, siapa yang mau taat, taruh tangan kananmu di dada. Yang mau setia, yang mau memilih, Tuhan, hidupku gak karu-karuan, tapi aku mau berubah, Tuhan. Aku gak mau hidup yang seperti ini. Aku punya keluarga yang mungkin gak bisa aku banggakan, tapi aku gak menyesal, aku gak marah. Tapi Tuhan, aku mau Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, supaya aku diubahkan dan aku punya masa depan. Kalau Tuhan sanggup ubahkan hidup Yefta, Tuhan juga sanggup ubah hidupku. Ubah aku, Tuhan. Kalau itu doa saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada masing-masing, yang berdoa memohon kasih karunia-Mu, yang memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Kalau Tuhan sanggup ubah hidup Yefta yang masa lalunya buruk, tapi punya masa depannya menjadi pahlawan iman. Aku berdoa, aku percaya Tuhan, aku mau juga diubahkan oleh Tuhan.
untuk aku punya masa depan yang berubah, yang baik. Roh Kudus, Engkau jamah setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Engkau menjamah kami dengan belas kasihan-Mu. Engkau jamah kami dengan kebaikan-Mu. Engkau jamah kami dengan kasih karunia-Mu, supaya kami boleh beralang-alang mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, walaupun ada harga, tapi kami mau belajar seperti Engkau sudah teladankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tanyakan pujian ini. Haleluya. Bagian refrennya. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati hamba-Mu yang setia, biar